dari Ketua MGMP Provinsi Jawa Timur. Kepada yang saya hormati Bapak Dr. Andes Karmawan MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Suhartati, MSI, selaku Kepala BK Provinsi Jawa Timur. Ibu Suhartati, selamat siang Ibu. Kelihatannya sinyalnya belum. Selamat siang Pak Karmawan. Yang oke. Sudah ini Bu, agak putus-putus sedikit nih. Yang kami hormati Bapak Dr. Kurniawan Heri Putranto STMM atau yang mewakili Pak Tony, selamat siang. Oke, Pak Tony, selamat siang. Atau Bu Titin? Belum bisa. Kemudian yang kami hormati Bapak Renaldi selaku Direktur UTS Solusundo. Selamat siang Pak Renaldi. Kamu dikasih nasi. Selamat siang Pak Karmawan. Ini suaranya agak putus sedikit ini. Oke, yang kami hormati Pak Dede, pengawas Kabupaten Jember. Ada Pak Dede ini. Pak Dede. Masih ada kegiatan Pak, masih ada kegiatan. Masih ada kegiatan. Yang kami hormati Bapak Ibu guru semua akuntansi, pengurus Kabupaten, Kota, Provinsi Jawa Timur. Selamat siang semuanya. Tidak bisa menyebut satu persatu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu semua yang saya hormati, kami dari mewakili teman-teman untuk kami laporkan kepada Ibu Suhartati. Pada siang hari ini teman-teman berkumpul di Zoom itu mewakili 38 kabupaten, satu kabupaten tidak ada jurusan hubungannya dengan kegiatan tindak lanjut dari kegiatan pelatihan trainer accurate online untuk diadakan lomba atau istilahnya sekarang ini adalah Olimpiade Akuntansi Accurate Online tingkat Provinsi Jawa Timur, dan nanti harapannya yang akan kita sampaikan ke Muri kalau tidak salah begitu, sehingga nanti kemarin rencana 7.500 siswa, kemudian dari informasi kalau bisa dari petunjuk Pak Kadis dan Ibu Suhartati kalau bisa 10.000 peserta. Nah ini mohon nanti teman-teman dari masing-masing kabupaten mempersiapkan diri putra-putrinya untuk dididik menjadi teknisi akuntansi akurat online, sehingga nanti punya keterampilan yang bagus dan kita uji apakah apa yang telah ditrainingkan oleh Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan trainer yang kita berikan kemarin di Malang maupun di Sarangan. Ini kami mohon nanti pertama kepada Ibu untuk pembinaan dari Kabid GTK untuk teman-teman dalam rangka menyongsong kegiatan Olimpiade Bu Suhartati. Nanti mohon pembinaannya dan tindak lanjut dari kegiatan ini, karena nanti kegiatan ini juga akan berhubungan dengan Kacapdin masing-masing kabupaten.
mungkin kepala sekolah, mungkin gurunya semuanya yang guru akuntansi berpartisipasi akan mengadakan lomba olimpiade. Kalau tidak salah nanti gratis, nanti akan disampaikan oleh dari Direktur Ultima dan tindak lanjutnya. Kemudian yang berikutnya ini Bapak Kabid SMK, maupun yang mewakili ini Bapak Kabid SMK. Pak Tony, mungkin Bu Titin. Karena kegiatan kita nanti adalah siswa, berarti nanti juga hubungannya dengan Kepala Bidang SMK. Ibu Titin, Pak Tony bisa hadir? Belum ada informasi ini. Pak Adi, ini hubungan dengan kegiatan ini mohon nanti tekniknya bagaimana, karena yang mempunyai program ini adalah Ultima Sulusundo. Nanti tekniknya bagaimana, kami mohon penjelasan dari saya. Nanti dilanjutkan, mungkin akan dipimpin oleh Pak Di, akan menyampaikan juknis dari kegiatan ini, mudah bisa selesai dan yang akan datang persiapannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. MPD atas laporan dan sambutan yang telah disampaikan. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Direktur PT Ultima Teknosolusindo. Selaku pendukung kegiatan kita, yang saya hormati Bapak Renaudi, kami persilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Suwartati, SPD MSI, selaku Kabid Pembinaan GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu yang mewakili Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Karmawan, MPD, selaku Ketua Provinsi Jawa Timur, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang, salam sejahtera, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih sekali atas perhatian yang diberikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait dengan kegiatan-kegiatan kolaborasi antara PT Ultima Teknosolusindo yang mewakili Accurate Accounting Software dengan MGMP Akuntansi Provinsi Jawa Timur. Tujuan kami berkolaborasi dengan MGMP Akuntansi Provinsi Jawa Timur adalah untuk melengkapi siswa SMK dari segi teknologi, sehingga siswa tidak hanya mahir dalam teori, tetapi siswa juga akan siap dengan teknologi yang akan digunakan sebagai alat bantu kerja. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Accurate adalah produk yang dihasilkan oleh putra-putri Indonesia, sehingga seluruh ketentuan standar akuntansi keuangan dan perpajakan sudah diadopsi oleh Accurate. Dalam hal ini, PT Ultima Teknosolusindo sangat menyambut baik, sangat mendukung, dan siap berkolaborasi bersama dengan MGMP Akuntansi Jawa Timur untuk rencana pengaplikasian produk Indonesia. Dukungan kami awali pada bulan Juni lalu, di mana kita melaksanakan kegiatan pelatihan sertifikasi Accurate Online Trainer untuk Bapak dan Ibu guru di Batu Malang, Jawa Timur. Dan pada bulan Agustus mendatang, direncanakan akan ada pelatihan lanjutan, yaitu Accurate Online yang dihubungkan dengan perpajakan. Dan kami juga akan terus memberikan dukungan, baik untuk pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara offline maupun online yang akan berjalan di waktu-waktu yang akan datang. Menyambung dari rencana MGMP Akuntansi Jawa Timur yang akan melaksanakan Olimpiade Akuntansi, beberapa waktu lalu saya mengusulkan kita semua membuat kegiatan di mana kegiatan yang dalam tanda kutip biasa dilakukan, kita ubah menjadi kegiatan yang dalam tanda kutip berbeda. Kegiatan yang melibatkan teknologi, dan mungkin kegiatan yang bisa menjadi perhatian Indonesia. Dalam hal ini, mengawali rencana MGMP Jawa Timur untuk menggunakan aplikasi buatan Indonesia, yaitu Accurate Accounting Software, saya mengusulkan
kegiatan Olimpiade Akuntansi ini dijadikan sebagai Olimpiade Akuntansi pertama di Indonesia yang menggunakan web-based teknologi. Kita menggunakan sistem lomba secara online, dan mungkin Jawa Timur bisa mencoba menciptakan rekor muri melalui Olimpiade ini. Dan saya harap ke depan seluruh kolaborasi dan seluruh kegiatan kita ini bisa terus memberikan manfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang. Baik, selamat siang. Terima kasih Bapak Renaldi atas sambutan yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan ikuti bersama sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kepada yang saya hormati Ibu Suhartati, SPD MSI, kami persilahkan. Nggih, matur suwun Bu Nurul. Panjenengan luar biasa memandu acara pada siang hari ini. Saya awali, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Bidang SMK yang dalam hal ini sepertinya diwakili oleh Bu Titin. Yang saya hormati pula Pak Aldi atau Pak Rinaldi selaku Direktur PT UTS yang sangat luar biasa panjenengan Pak, bagaimana membantu kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kompetensi gurunya yang disponsori oleh PT UTS Matur Suwun. Atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aldi yang sudah mendukung kegiatan MGMP untuk meningkatkan kualitas guru kita. Yang saya hormati dan saya banggakan pula semua peserta yang hadir di ruang Vikon ini yang insya Allah diikuti oleh 82 orang secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini menjelang sore, Bapak Ibu masih diberi semangat oleh Allah. Semangat itulah sebuah hidayah dari Allah yang Maha Kuasa karena Bapak Ibu semua memiliki niat yang baik, memiliki niat yang ikhlas untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang akan ditransferkan kepada peserta didik. Nah, Bapak Ibu semuanya, memang kami ketika memberikan materi MGMP waktu di Sarang itu, kami membuat laporan bersama Bu Yani, kita membuat laporan kepada Pak Kadis, dan di dalam laporan itu di antara salah satu item adalah menginformasikan bahwa MGMP akuntansi akan mengadakan Olimpiade kurit online untuk siswanya yang rencana akan dimasukkan ke Muri minimal 7.500. Itu sudah masuk di laporan kami. Nah, namun Bapak Ibu semua dan Pak Al perlu diketahui kalau bidang GTK itu bagaimana mendorong, memotivasi teman-teman guru dan tenaga yang lain itu ada di bidang kami. Namun kami bersyukur Bapak Ibu, ternyata panjenengan adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Ternyata rencana tindak lanjutnya dari TOT yang sudah dilakukan. Ini luar biasa ini MGMP akuntansi, setiap ada kegiatan, ada pelatihan atau bimbel, selalu ada rencana tindak lanjut yang dilakukan. Artinya ada aksi nyata. Bagaimana aksi nyatanya? Aksi nyatanya panjenengan seorang guru yang sudah mendapatkan pengalaman di workshop atau pelatihan di workshop secara digital, panjenengan bisa mengimplementasikan di dalam proses belajar mengajarnya kepada peserta. Ini merupakan hal yang luar biasa, maka kami atas nama Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi kepada semua guru-guru akuntansi yang ingin maju bersama-sama. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, saran saya,
Karena Olimpiade ini ada hubungannya dengan siswa, maka panjenengan tolong untuk komunikasi yang aktif bersama bidang SMK karena tusinya memang ada di bidang persekolahan. Ini tolong Pak Karmawan, Pak Didi selaku sekretaris MGMP provinsi untuk di garis tebal bahwa panjenengan harus aktif komunikasi dengan bidang SMK dengan Pak Kurniawan selaku kepala bidangnya. Kalau kami bidang GTK tetap mensupport panjenengan kegiatannya pasti kami dukung karena ini dalam rangka menjaga nama baik institusi kita yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, tolong MURI ini benar-benar dipersiapkan dengan matang sehingga nanti ini hanya masukan juga ya Mbak Titin ke bidang SMK juga. Nanti kalau bisa yang membuka itu adalah Pak Kadis pada waktu pembukaan Olimpiade. Pak Kadis yang membuka, lalu rekor muringnya itu juga yang mendapatkan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tetapi melalui MGMP-nya, gitu ya. Sehingga etikanya benar gitu loh. Ini hanya masukan, tetapi monggo Bapak Ibu para pengurus MGMP maupun ketua MGMP di masing-masing kabupaten kota monggo adakan koordinasi yang baik, yang intens dengan bidang SMK. Nah, lalu yang ketiga Bapak Ibu, kalau bisa tidak 7.500, tapi bagaimana peserta itu semua ikut, jadi semua siswa ikut, itu lebih keren. Nanti, wow, keren bahwa semua sekolah yang ada jurusan akuntansinya ternyata bisa mengikuti 100%, gitu loh. Ini kan beda toh, kalau hanya sebagian dengan masif secara keseluruhan. Akan ada makna tersendiri kepada Bapak kita, yaitu Bapak Aris Agung Paiwai ini orangnya semangat, orangnya energik, juga orangnya bersahaja. Nah, itu yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya, teriring doa. Semoga pelaksanaan Olimpiade Accurate Online untuk siswa SMK yang ada jurusan akuntansinya mudah-mudahan sukses dan lancar. Teriring doa khusus gurunya juga yang hebat luar biasa, Masya Allah Pak Aldi. Mereka tuh lah jauh-jauh masih bisa mau datang, mau merubah mindsetnya. Bagaimana nanti dengan merubah mindset itu juga ada dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran Pak Aldi. Matur suwun ya Pak Aldi, semoga Allah yang membalas kebaikan Pak Aldi yang hebat dan luar biasa bisa menghantar guru-guru kami supaya menjadi guru yang profesional sehingga nanti guru yang profesional juga bermartabat. Kalau sudah bermartabat, insya Allah rezeki itu akan mengikuti. Jadi itu sekali lagi terima kasih Pak Aldi, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang alhamdulillah penuh dengan rasa ikhlas, tidak pernah mengeluh guru-guru akuntansi ini, tetapi yang dipersembahkan adalah kreativitas-kreativitas dan inovasi-inovasi dalam rangka mengejar atau meraih sebuah prestasi-prestasi di lembaga masing-masing. Sekali lagi matur suwun semuanya, mudah-mudahan selalu sehat, selalu damai, bahagia dan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baik, terima J, kasih. Bapak Ibu, Bu Nurul minta tolong J, saya undur diri J. J, Bu. Ya Pak Nggih, Bu, Karmawan, siap nggih. kan J. J, Itu kan siap, sudah ada siap. Bu Titin kok. Saya lihat sudah ada Bu Titin. Yakin Bu Titin sudah mendapatkan amanah dari Pak Iwan ya. Karena saya harus ke Zoom meeting selanjutnya, J. Minta maaf, J. J, terima Semua kasih kasih Bu atas repot sambutan. juga ini. Terima kasih, J. Bu. J, Semangat semuanya. Pasti bisa dan pasti berhasil. Insya Allah. Amin. Bismillah. J, Amin. Insya Allah, Bu. J, terima kasih Bu atas sambutan, dukungan yang telah disampaikan kepada kami. Tentu informasi dan pesan-pesan yang telah
kami terima ini akan ditindaklanjuti oleh kami semua Bapak Ibu yang terlibat dalam upaya memberikan pelayanan terbaik untuk anak di sana. Berikutnya kita akan lanjutkan, kita ikuti bersama sambutan yang ketiga sekaligus membuka acara kita pada hari ini oleh Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kepada beliau ataupun yang mewakili kami persilahkan. Jadi Bu Titin, selamat siang Ibu Titin. Di Japri, Pak. Iya, kayaknya. Diwajibkan ikut. Nggak bisa dikontak ini Pak. Dilanjut aja langsung paparan Pak Didi. Baik, terima kasih. Nggak mungkin ya Bapak Ibu. Kita akan langsung lanjutkan kegiatan kita. Atau mungkin bisa dibuka oleh Pak Karmawan dulu ya Bapak. Ya tunggu aja nanti. Kelihatannya tadi sudah pesan bisa, nggak bisa ya, nggak tahu, ditunggu aja. Langsung aja paparan gitu, pembukaannya terakhir. Oh, siap. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu ke kegiatan berikutnya, yaitu paparan juknis dari PT Ultima Teknosolusindo dalam rangka lomba akuntansi komputer lomba akuntansi komputer accurate online sekaligus pemecahan rekor muri. Bagaimana teknisnya akan disampaikan langsung oleh Direktur PT Ultima Teknosolusindo. Kepada yang saya hormati kembali Bapak Renaldi, saya persilahkan. Baik, Ibu Nurul, terima kasih. Saya mohon izin share screen. Bapak dan Ibu, semoga screen saya sudah bisa dilihat ya. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan ini rencana ya Bapak Ibu, ini rencana pelaksanaan Olimpiade Akuntansi Accurate Online yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Nah, karena ini baru rencana, mungkin nanti ke belakang masih ada, sangat dimungkinkan ada perubahan-perubahan, ya, karena kami akan menyesuaikan juga dengan keadaan, menyesuaikan juga dengan nanti ada tim soal dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama, saya di sini akan membahas dulu mengenai babak lomba. Untuk babak lomba itu rencananya kita akan ada dua babak. Ini babak yang pertama adalah babak penyisihan, di mana babak penyisihan ini akan berlangsung sekitar antara 150 sampai dengan 180 menit. Ya, di mana nanti kita akan bagi menjadi soalnya kita akan bagi yang pertama adalah mengerjakan kasus dari Accurate Online. Ya, di mana yang Accurate Online itu nanti yang dilakukan adalah pertama dari setup database, yang kedua adalah dokumen. Dokumen jadi nanti adalah peserta memindahkan dokumen ya, dokumen yang ada di soal ke dalam Accurate Online. Dokumennya ini contohnya apa? Misalnya siswa harus bisa mengenal oh ini voucher, ini yang namanya surat jalan, ini yang namanya invoice dan sebagainya. Ya, jadi dokumen inilah yang dipindahkan ke dalam Accurate Online. Nah, nanti itu Accurate Online ini akan mempunyai bobot nilai 3 ya untuk setiap checkpoint yang ditanyakan. Kemudian yang berikutnya adalah nanti pilihan ganda ya. Pilihan ganda ini rencananya sekitar 60 soal ya. Nanti kita akan bagi ada pengetahuan akuntansi dan pengetahuan pajak yang mempunyai bobot nilai 2 per soal untuk setiap soalnya kalau benar dijawab.
Kemudian akan ada pengetahuan umum dan pengetahuan komputer yang masing-masing mempunyai bobot nilai 1 ya. Nah, untuk pengetahuan akuntansi dan pengetahuan pajaknya, mungkin Bapak dan Ibu juga tidak perlu khawatir, kami juga akan menyesuaikan dengan level di SMK. Nanti saat ini kami sedang menyusun tim soalnya ya. Sehingga kalau misalnya perpajakan, kami juga tidak akan meminta siswa untuk menghitung sampai yang sangat kompleks ya. Perpajakan secara umum itu misalnya eh, PPN itu singkatan dari apa, berapa besarnya PPN, kemudian misalnya jenis-jenis perpajakan, kan ada PPN, ada PPH, PPNBM, dan sebagainya, seperti itu. Ya, kalau pengetahuan umum itu ya pengetahuan seputar Accurate Online. Misalnya ini ada beberapa fitur Accurate Online, kecuali dan sebagainya. Ya, kemudian kalau pengetahuan komputer itu hanya seputar pengetahuan komputer ya. Misalnya contoh browser itu apa? Kalau seperti kita ketahui kan kita ada Chrome, ada Mozilla, ada Firefox seperti itu ya. Kemudian kalau kita tempat untuk menyimpan data namanya apa? Itu namanya hard disk dan sebagainya. Hanya seputar itu. Jadi pertanyaan pun juga tidak harusnya pengetahuan yang sifatnya umum dan bukan yang ditujukan untuk pertanyaan pertama yang sifatnya untuk pengetahuan yang expert. Nah, sistem penilaian pemenang untuk babak penyisian nanti penilaian akan dilakukan per sekolah peserta ya. Jadi nanti kami akan kita akan mengkategorikan dari setiap sekolah. Jadi setiap sekolah nanti akan punya pemenangnya. Ya, pemenang ini akan kita skor dengan cara nilai tertinggi dari jawaban yang benar. Kalau masih misalnya nanti ada yang nilainya sama, kita akan lihat dari perhitungan waktu pengerjaan ya, itu yang tercepat yang keluar sebagai pemenang. Kemudian yang kedua, untuk babak final, ya pesertanya nanti adalah perwakilan sekolah nanti berdasarkan nilai. Jadi nanti sekolah akan mengirimkan perwakilan untuk masuk di babak final. Nah, kemudian untuk soalnya sama, masih konsepnya sama seperti yang babak penyisihan, yaitu Accurate Online. Cuma nanti di sini bedanya Accurate Online ini adalah soalnya akan berbentuk narasi ya. Jadi di mana nanti soalnya akan menjadi sedikit lebih kompleks ya. Dengan bobot nilai yang sama 3. Kemudian masih ada pilihan ganda ya, masih sama pengetahuan akuntansi dan pengetahuan umum pajak. Terus ada pengetahuan umum, Accurate Online dan lainnya. Jadi kurang lebih konsepnya masih sama, cuma nanti tingkat pertanyaannya mungkin akan lebih berat dibanding yang babak penyisihan. Seperti itu. Nah, sistem penilaiannya nanti sama seperti babak penyisihan. Kita akan lihat dari skor tertinggi, berapa jawaban yang benar. Kalau misalnya masih ada yang sama, kita lihat dari kecepatan waktu pengerjaannya. Nah, itu untuk babak pelaksanaan Olimpiade Akuntansi. Kemudian bagaimana untuk pesertanya? Untuk pesertanya di babak penyisihan nanti dapat diikuti oleh seluruh sekolah SMK dengan prodi akuntansi se-Jawa Timur ya, dan setiap sekolah dapat bebas menentukan jumlah siswa yang ikut. Jadi ini tidak ada batasan, tidak perlu sekolah menentukan mungkin perlu hanya 3 siswa yang mewakili sekolah, ini tidak ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada misalnya ada 60 siswa, 60-60-nya mau ikut uji coba di sini kami persilahkan, dan di babak penyisihan inilah yang nanti kita akan coba, semoga kita bisa menciptakan rekor muri. Nah, kemudian kalau untuk babak final, nanti setiap sekolah akan mengirimkan siswa sebagai wakil sekolah. Jadi final di sini adalah nanti seluruh sekolah yang setelah ikut penyisihan itu seluruh sekolah akan masuk ke babak final ya. Namun tidak seluruh siswa dari sekolah yang bersangkutan yang ikut di babak final, nanti akan ada perwakilan dari sekolah masing-masing. Ya, jumlah siswa yang mewakili, berapa banyaknya jumlah siswa nanti akan dihitung berdasarkan ketentuan yang saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini perhitungan yang wakil sekolah di babak final ya. Jadi tadi saya sampaikan setiap sekolah yang ikut pada babak penyisian akan mengirimkan wakilnya untuk di babak final. Nah, ini rencana perhitungan berapa jumlah siswa yang bisa mengikuti babak final untuk per sekolahnya. Jadi nanti kita akan lihat jumlah siswa yang ikut di dalam babak penyisihan ya, kita akan bagi 10 dan hasilnya kita bulatkan ke atas. Contohnya,
total siswa sekolah ada 35 yang ikut ya. Jadi wakil yang akan dikirimkan adalah 35 dibagi 10 sama dengan dapat nilai 3,5. Nah, kalau 3,5 kita bulatkan ke 4 ke atas sehingga untuk satu sekolah ini yang siswanya 35 boleh mengirimkan 4 siswa untuk mengikuti babak final ya, seperti itu. Nah, ada pengecualian ya di mana satu sekolah bisa terdapat kalau mendapati nilai yang sama, maka siswa yang dikirimkan mungkin bisa lebih banyak. Nah, kalau di sini kita ambil contoh 4 ya. Nah, ini perhitungannya sama. Jadi siswa yang totalnya ada 35 ya, ada 35. Cuma pada saat kita scoring ya harusnya kan 4 yang dikirim. Ternyata ada siswa D dan siswa E yang mempunyai skor yang sama. Ya, nah ini sehingga nanti wakil siswa yang dikirimkan akan menjadi 5 orang. Ya, tetapi walaupun secara default harusnya 4, namun karena ada siswa yang nilainya sama, kita akan kirimkan 5 orang untuk mewakili sekolah tersebut di babak final. Kemudian yang berikutnya, oh ya, jadi kurang lebih begitu Bapak Ibu guru ya, untuk rencana pelaksanaan Olimpiadenya. Saya rasa ini tidak terlalu sulit dan saya upayakan pelaksanaannya juga tidak terlalu rumit gitu ya. Dan yang penting saya berharap karena tadi sesuai sama yang Ibu Tati sampaikan, diupayakan seluruh siswa bisa ikut. Jadi saya juga berharap untuk di final nanti seluruh skor yang ikut juga bisa ikut merasakan sampai ke final. Demikian Ibu Nurul, saya kembalikan kepada Ibu Nurul. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Renaldi atas paparannya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya kita akan adakan sesi diskusi dengan observer. Nanti bisa langsung diskusi dan tanya jawab atau nanti juga akan didampingi oleh Bapak Yuli Didik. Begitu, monggo silakan yang ingin bertanya bisa langsung open mic begitu, okay? Atau bisa raise, dan ada raise enggak sih kalau di Zoom ini? Ada raise enggak ya kalau di Zoom? Atau bisa langsung open mic juga boleh kok. Silakan. Monggo Pak Didik memimpin. Sepertinya Oke, masih. terima kasih Pak ya. Darmawan, Bu Nurul. Monggo teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan. Ini mumpung ada Pak Darmawan selaku Ketua MGMP, ada Pak Aldi selaku Direktur PT UTS, dan ada beberapa teman pengurus MGMP Jawa Timur yang mungkin bisa membantu menjawab. Yang pertama Bu Nini. Monggo Bu Nini. Bu Nini Widyar Ya, baik. Rohmawati. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuli Didik. Bisa mendengar suara saya? Oke, monggo Bu. Oke, dengar Bu. Maaf, saya off Monggo. cam ya, karena posisinya Ya. tidak bagus ini karena saya di perjalanan mungkin agak sedikit putus-putus Pak Yuli Didik. Oke. Dari mana Dari Ibu? SMK 2 Tuban Pak Oh, Yuli SMK Didik 2 merupakan Tuban. saya. Oh. Oke, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanyakan banyak hal sebetulnya karena yang saya tidak mengikuti di kegiatan di Sarangan kemarin karena memang di Tuban ini posisinya adalah MGMP-nya masih dalam posisi transisi. Jadi masih posisinya karena ada ketua kami yang sudah purna selesai, berarti kita harus melakukan reorganisasi, tapi sampai saat ini belum melakukan reorganisasi. Jadi masih posisinya masih ngambang-ngambang gitu, sehingga tadi pun kami masih diingatkan oleh Pak Karmawan tadi ya. Walaupun ini saya masih diingatkan Pak Karmawan. Saya coba ikuti saja, mudah-mudahan ada teman-teman kami yang sudah mengikutinya. Pak Yuli Didik, saya tadi mendengarkan serba sedikit ini karena saya dalam perjalanan dari sekolah
mau ke rumah ini, sehingga saya baru kurang begitu jelas tentang yang masuk ke dalam Olimpiade tadi ya. Jadi ini kan untuk pemecahan rekor muri dan seluruh peserta begitu ya, seluruh siswa kami harus ikut untuk mengikuti Olimpiade ini. Begitu kalau tidak salah ya. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Pak Renaldi tadi saya itu agak samar-samar begitu Pak Yuli. Untuk yang masuk final dan semifinal atau bagaimana ini saya tadi kurang jelas begitu ya. Dan aturannya bagaimana nanti yang harus mengikuti ini seluruh peserta ini apakah memang waktunya bersamaan atau bagaimana begitu Pak Yuli Didik. Dan tolong dijelaskan juga kalau bisa nanti pemahaman tentang accurate ini yang kami masih serba sedikit ya, terutama bagi guru-guru di Tuban, terutama di MGMP kami yang memang secara keseluruhan, kalau di sekolah kami memang mungkin sudah ada pesertanya, sudah ada perwakilannya. Nah, ini bagaimana caranya agar kami bisa menyelesaikan ini kepada seluruh teman-teman di Kabupaten Tuban. Apakah dimungkinkan ini sesaat ini nanti mungkin Pak Yuli Didi atau yang lainnya bisa menjadi narasumber meskipun secara online begini Pak Yuli. Begitu yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan accurate online ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Siap, wabarakatuh. makasih Bu Nini dari SMKN 2 Tuban. Nah, ini langsung ke Pak Aldi. Ini langsung berhubungan Pak Aldi ini. Ya, Ibu menjawab pertanyaan tadi mengenai pelatihan ya untuk rekan-rekan guru yang pertama. Itu untuk pelatihan nanti kami akan bisa kami berikan kepada Bapak dan Ibu guru yang belum pernah belajar accurate ya agar nanti pelatihannya bisa diteruskan kepada siswa-siswi yang akan mengikuti lomba. Nanti dalam pelatihan ini kami akan berkolaborasi dengan MGMP Jawa Timur ya Bu. Mungkin nanti ada pelatihan yang sifatnya online maupun yang sifatnya offline begitu. Nah, kemudian kalau untuk tadi yang peserta bagaimana yang babak final maupun babak penyisihan itu saya share screen kembali ya Bapak Ibu. Jadi begini. Nah, untuk yang di babak penyisian itu nanti seluruh peserta ya dari sekolah itu siswa, yang saya maksud itu siswa dari sekolah boleh ikut. Ya, jadi kami tidak memberikan batasan sekolah mengirimkan berapa wakilnya ya. Jadi silakan saja semua kalau mau dikirimkan wakilnya boleh, mau dikirimkan semua peserta juga boleh. Ya, tetapi di dalam babak penyisian ini yang nanti kita akan upayakan kalau memang pesertanya bisa tercapai banyak, kita akan coba masukkan ini ke rekor muri dan semoga bisa ya. Nah, khusus untuk babak final ya, babak final. Jadi kami mencoba mengupayakan bagaimana seluruh peserta yang ikut di seluruh sekolah yang ikut di babak penyisihan, nanti sekolah tersebut juga akan masuk ke babak final begitu. Jadi tujuannya apa? Ini kami mengupayakan karena kan jumlah sekolah tidak sama ya, mungkin dari setiap kabupaten mungkin jumlah sekolahnya berbeda-beda, ada yang sekolahnya banyak, ada sekolahnya sedikit gitu ya. Misalnya juga jangan sampai yang misalnya sekolahnya karena cuma satu, akhirnya ya mau tidak mau ya hanya sekolah ini yang bisa masuk final karena tidak ada kompetitornya di sekolah yang lain. Ataupun misalnya ada sekolah yang di kabupaten yang sekolahnya banyak, tiba-tiba wakil kabupatennya hanya diborong dari satu sekolah seperti itu. Nah, ini kami eh, mencoba sedemikian rupa supaya setiap sekolah bisa tetap masuk ke babak final. Jadi untuk mengatasi tidak hanya sampai ada satu sekolah saja yang bisa masuk ke babak final walaupun di kabupaten tersebut banyak, jadi kami upayakan semua sekolah bisa masuk ke babak final. Namun yang membedakan nanti di babak final adalah jumlah wakil siswa yang akan mewakili sekolahnya ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat kalau memang siswanya lebih banyak ya tentunya kami akan memberikan kesempatan kepada sekolah yang siswanya lebih banyak bisa mengirimkan wakilnya juga lebih banyak. Nah, perhitungannya bagaimana? Perhitungannya seperti ini, Ibu. Jadi saya kasih contoh misalnya ada sekolah A ya, total siswa 35. Ya, jadi hitungan berapa siswa yang bisa
mewakili sekolah untuk masuk di babak final adalah jumlah siswa yang ikut kita bagi dengan 10 ya. Jadi dapat di angka 3,5, kemudian kita bulatkan ke atas. Jadi dari sekolah A ini yang bisa mewakili adalah sebanyak 4 siswa. Ya, nah nanti kalau ada sekolah lain lagi ya, misalnya siswanya hanya 15, lalu berapa yang bisa dikirim? Nah, karena siswanya hanya 15, jadi 15 kita bagi 10 dapat 1,5. Nah, dari sekolah yang berikutnya itu yang bisa dikirimkan adalah 2. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, jadi setiap sekolah tetap bisa mengirimkan siswa, berapa jumlah siswa yang bisa dikirimkan, nanti ada hitungannya. Ya memang sekolah yang siswanya lebih banyak nanti akan bisa mengirimkan wakil yang lebih banyak. Seperti itu. Nah, ada pengecualian, ya ada pengecualian. Jadi kalau misalnya nanti dalam scoring terjadi nilai yang sama di babak penyisihan, maka siswa yang nilainya sama tersebut bisa tetap ikut masuk ke babak final. Saya ambil contoh seperti ini. Total siswa adalah 35 ya. Saya ambil contoh hitungan yang tadi. Di mana kalau si 35 siswa kita bagi 10 dapat nilai 3,5 ya, sehingga yang bisa dikirimkan untuk mewakili sekolah di babak final adalah 4 orang. Namun setelah kita lihat dari nilai scoring, misalnya ada siswa A, B, C, D, dan E ya, harusnya yang ikut 4 orang ya, siswa A, B, C, dan D. Tetapi karena ada siswa E yang nilainya sama dengan siswa D, itu maka kita tidak hanya mengirimkan 4 orang ya. Nah, ini kita akan kasih kesempatan untuk mengirimkan 5 orang. Kenapa? Karena siswa D dan siswa E skornya sama. Begitu. Nah, untuk scoring ini nanti kita akan lihat yang pertama adalah dari berapa nilai yang didapat dari soal yang benar. Kemudian kalau itu masih draw, kita akan hitung lagi dari kecepatan waktu pengerjaan. Kalau itu masih draw juga, masih sama, nah maka kita anggap siswa yang tadi, misalnya siswa D dan siswa E ya, ini karena nilainya sama, kemudian waktu pengerjaannya pun sama, nah ini kita anggap nilainya draw atau nilainya sama, sehingga kedua siswa ini bisa ikut mewakili sekolah maju di babak final. Demikian Ibu, semoga bisa menjawab. Mungkin Pak Didik kalau ada yang mau ditambahkan, silakan Pak Didik. Ya, terima kasih Pak Aldi. Berikutnya adalah berhubungan dengan masalah pelatihan. Siap Ibu, jadi gini, teman-teman kemarin sudah melakukan pelatihan TOT di Batu, di Sarangan. Bahkan ada beberapa teman-teman sudah melakukan pengimbasan, ada yang dari Jember, ada yang dari kabupaten lain juga sama. Jadi sebenarnya di setiap kabupaten hampir semuanya ada teman-teman yang sudah menguasai tentang masalah e-kurit itu. Jadi bisa digunakan itu untuk teman-teman yang yang sudah pelatihan. Namun Bapak Ibu, memang kita juga sudah menyiapkan, kita siap membantu khususnya MGMP bahkan UTS juga sudah siap ini. Ini mumpung ada Pak Aldi kami sampaikan bahwa kita siap memberikan pelatihan, kita siap memberikan soal, kita siap memberikan solusi jika Bapak Ibu mengalami kesulitan, baik secara online maupun offline. Jadi monggo Bapak Ibu dari teman-teman pengurus MGMP, monggo diadakan kegiatannya, atau melewati Zoom, atau melihat online atau offline. Jadi seperti itu. Bahkan ada teman-teman yang berinisiatif sendiri, ini contoh saja, di SMK PGRI 2 Giri Banyuwangi, SMK PGRI 2 Giri Banyuwangi. Ini langsung mengadakan kegiatan sendiri, langsung mengundang teman-teman yang dari Situbondo sama Bondowoso. Kebetulan saya diminta, akhirnya saya share juga undangannya ke Bondowoso sama Situbondo. Dan alhamdulillah ternyata setelah dapat laporan dari Giri, Pak, saya dapat telepon dari Bondowoso. Jadi ada kegiatan di sana di SMK PGRI 2. Bahkan ada teman-teman yang di SMK, ini adalah SMKN 1, duduk sampean. Ini juga langsung sama gurunya minta pelatihan sendiri. Dan alhamdulillah luar biasa, ya maaf ini mungkin ada teman-temannya dari MGMP duduk sampean. Ini bisa mengalahkan Bapak Ibu gurunya dalam hal pelatihannya, kecepatannya. Bahkan ada beberapa yang mendapatkan nilai skor 100. Jadi luar biasa Bapak Ibu untuk siswanya. Saya tanyakan bagaimana komentarnya tentang antara yang lama dengan yang baru. Ini Pak yang lebih luar biasa. Loh, kenapa lebih luar biasa? Satu, siswanya bisa memahami e-curriculum daripada miopnya. Yang kedua, kecepatannya. Nah ini, dan laporan-laporannya sangat banyak. Jadi itu Ibu, Bu Nini. Jadi monggo, mungkin teman-teman MGMP atau mungkin teman-teman yang lain yang belum menguasai e-kurit, kita siap bantu. Monggo, mumpung masih ada kesempatan,
sebelum bulan Oktober. Artinya Oktober itu adalah kita pelaksananya kan untuk Ecoret online-nya kan Oktober. Jadi masih ada waktu kurang lebih sekitar 3 bulan kita masih bisa latihan kok. Itu Bu Nini. Terima kasih Pak Yuli Didi, informasinya, penjelasannya sangat jelas bagi kami Pak Yuli. Terima kasih juga Pak Adi. Pak tadi ya. Terima kasih sekali untuk pembuatan kelas industri di tempat kami nanti, karena di sekolah kami juga akan mengadakan menguatkan kelas industri. Mudah-mudahan nanti kita bisa memperkuat sinergi kita, menyambung kegiatan ini sehingga nanti betul-betul kelas industri di sekolah kami nanti bisa dengan lancar, dan mudah-mudahan Pak Aldi nanti bisa memperkuat dari kelas industri kami. Terima kasih Pak Yuli Didi, mudah-mudahan kami nanti bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan panjenengan siap, ya Pak Ibu. Didi. Terima kasih Pak Kak. Terima kasih atas dan acara ini betul-betul menjadi apa ya, contoh bagi MGMP yang lain. Selamat, mudah-mudahan kita semuanya nanti betul-betul berhasil untuk meraih rekor muri ini, memecahkan rekor muri dengan peserta terbanyak ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nini. Monggo teman-teman yang lain. Menambahkan sedikit Pak Oh, Didi. nggih, Pak. Oh, Pak Mif. Monggo Pak Munir. Nggih. Karena target kita itu jumlah siswa yang ikut itu diharapkan itu lebih banyak, sehingga mungkin di sekolah-sekolah kadang-kadang itu kan terkendala dengan jumlah komputer gitu kan. Jadi atau jumlah laptop, kalau anaknya 100 mungkin laptopnya hanya 36 atau 40 kan gitu. Nah, untuk mengatasi itu saya kira anak-anak bisa ikut semua dengan menggunakan HP. Jadi karena dengan online itu kita bisa dimudahkan untuk mengerjakannya dengan menggunakan tablet maupun HP, sehingga setiap siswa yang jurusan akuntansi itu bisa ikut semuanya, harapannya seperti itu. Itu saya kira untuk tambahan. Terus pelaksanaannya ini kan Pak Aldi ya, pelaksanaannya ini berarti online semua ya Pak ya. Artinya kita tidak bertemu secara fisik kan gitu ya, tidak offline. Jadi di sekolah masing-masing baik penyisian maupun final kan gitu ya Pak. Ya, kalau untuk penyisihan Baik. mungkin rencananya kita online, kecuali untuk final ya Pak Didik ya. Ya, Pak. Nggih. Mohon dikonfirmasi Pak Didik. Ya, betul Pak Aldi. Jadi untuk yang final Pak Munir, jadi itu per kabupaten masing-masing dikumpulkan jadi satu. Karena kalau cuma 3 orang misalkan atau 1 orang misalkan di satu sekolahan cuma 1 orang, yang dikhawatirkan Bapak Ibu guru komputer akuntansinya ikut mendampingi. Sehingga MGMP memfasilitasi, kalau bisa memfasilitasi setiap kabupaten mengumpulkan teman-teman atau siswa yang ikut lomba untuk dijadikan satu. Karena kan ujiannya bersamaan, jadi bisa dibuat per kelas masing-masing. Kita menggunakan tethering. Seperti itu Pak Munir. Baik Pak, jadi ini ada tugas tambahan untuk MGP di setiap kabupaten kota pada saat pelaksanaan final kan gitu ya. Nah, betul Pak Munir. sehingga karena nanti offline, maka itu memerlukan biaya. Nah, ini mohon nanti kita sepakati bagaimana untuk mengatasi itu. Monggo. Siap Pak Munir. Nanti akan kita rencanakan, kita rancang maksudnya anggarannya ini sudah saya serahkan Bu Kos sama Bu Eka, masih dalam proses. Mudah-mudahan jadi yang pasti mengakomodir semuanya, yaitu semuanya juga dari MGMP Kabupaten, Provinsi juga, dan UTS juga. Jadi kita langsung gabungkan, nanti kita akan sharekan ke teman-teman masing-masing. Jadi itu kita tunggu Pak Munir untuk anggarannya. Yang pasti proses kita adalah kita ingin seperti kata Bu Tati tadi, kita akan coba pecahkan bukan hanya untuk Jawa Timur, tapi sudah sampai ke Indonesia. MGMP Jawa Timur khususnya untuk nasional akuntansi. Ya, Pak, ya? Itu yang nanti kita harapkan. internasional, Betul. Pak. Seperti itu. Kita harapkan seperti itu. Ini apa ya kata Pak Aldi. Gitu Pak Munir ya. Yang Bapak Ibu, ini kenapa Pak Munir menyampaikan bahwa pakai HP? Karena di sekolahnya Pak Munir sudah menggunakan HP Bapak Ibu. Kemarin sempat komunikasi, tempat saya pakai HP Pak Didik. Wah, luar biasa ini. Jadi seperti itu. Gitu ya Pak Munir ya. Oke, siap. Monggo Bapak Ibu. Pak Yuli. Mau bertanya Pak Yuli?
Yang pakai HP itu yang Monggo. Accurate Light, ya Pak. Akurat, monggo Pak Aldi, mungkin Pak Aldi yang punya banyak programnya kan Pak Aldi, biar langsung Pak Aldi yang menjawabnya Ya, ini. Ibu. Jadi kalau untuk lomba kali ini, saya menyarankan kalau bisa tetap pakai komputer atau laptop ya Ibu ya. Karena nanti untuk pengerjaan di Accurate Lab, kalau Accurate Lab itu sebetulnya fiturnya sangat sederhana Bu. Jadi namun nanti ada beberapa soal yang saya mungkin khawatir tidak bisa dikerjakan melalui handphone Bu. Jadi kalau bisa difasilitasi melalui apa namanya, melalui tetap pakai komputer atau laptop, begitu Ibu. Ya Pak. Artinya kan bisa sebenarnya Pak Aldi ya, menggunakan HP kan bisa ya. Cuman kan pakai laptop atau pakai komputer PC ya Pak Aldi ya. Ya, betul. Oke. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Yang pasti Bapak Ibu, untuk lomba ini langsung di komandan, yaitu oleh Pak Kabid sendiri, Pak Kabid SMK, yang nanti akan ada surat turun ke Pak Kacap. Pak Kacap akan ke SMK masing-masing. Jadi untuk itu kami mohon bantuan dan dukungan teman-teman semuanya agar ini program bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Monggo Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Didik. Izin bertanya. Ini memastikan mengenai pembagian jumlah peserta tadi ya. Tadi yang dimaksud dengan jumlah siswa di sini jumlah total siswanya atau yang hanya ikut ketika seleksi yang dibagi 10. Satu itu. Terus yang kedua, untuk pelaksanaan final kan nanti rencananya akan ada satu tempat titik ya. Itu di satu titik ataukah nanti per kabupaten titiknya? Itu aja. Matur nuwun Pak Didik. Ya, makasih. Untuk yang dua saya jawab dulu ya Pak Aldi, yang satu nanti Pak Aldi yang. Untuk yang apa namanya, untuk yang per kabupaten. Jadi setelah siswa itu terkumpul, misalnya per masing-masing sekolah bisa mewakili sekolah masukkan jadi satu. Jadi semua waktunya bersamaan, setiap kabupaten bersamaan. Karena pasti nanti Pak Kabid atau mungkin dari Bu Tati pasti akan memantau hasilnya seperti apa. Karena tidak mungkin hanya rekor muri selesai tapi hasilnya tidak ada. Harapannya adalah pada saat nanti proses akhir kita kan harus melaporkan. Ini Pak kegiatan. Bahkan kesan kemarin dapat kabar dari Pak Karmawan, nanti akan ada Zoom. Setiap kelas akan ada Zoom. Jadi pesertanya akan di Zoom nanti, Bapak Kabid dan Bapak Kepala Dinas itu. Nah, otomatis nanti pada saat finalnya akan ada Zoom, tapi di Zoom-nya nanti di satu titik di kabupaten masing-masing dalam waktu yang sama. Seperti itu, Pak Ivan. Monggo Pak Aldi yang satunya, nomor 1, Pak Aldi. Ya, baik Pak Iwan. Jadi siswa yang akan nanti mewakili sekolah ya. Jadi kita ada 2 babak. Tadi ada babak 1 kita sebut babak penyisihan, kemudian yang kedua adalah babak final. Nah, jumlah siswa dari setiap sekolah yang bisa mewakili sekolah untuk masuk ke babak final, kita akan hitung dari jumlah siswa dari sekolah tersebut, babak penyisihan gitu, Pak Iwan. Jadi misalnya tadi yang saya contohkan di slide saya, kalau misalnya nih ada sekolah siswanya 50, tetapi yang ikut lomba hanya 35 ya, ikut di babak penyisihan. Maka nanti siswa yang akan masuk ke babak final yang mewakili sekolah adalah tadi rumusnya 35 kita bagi 10 dapat 3,5, itu kita bulatkan ke atas menjadi 4 orang. Jadi untuk sekolah yang bersangkutan walaupun siswanya mungkin ada lebih dari 35, tetapi karena yang ikut adalah 35 dan kita sudah pakai formula yang tadi, keluarnya hanya 4 orang. Jadi untuk sekolah yang bersangkutan nanti akan diwakili oleh 4 orang yang mewakili sekolah untuk masuk ke babak final. Begitu Pak Iwan. Terima kasih Pak Aldi, Pak Didik, cukup jelas sekali. Terima kasih Pak Iwan. Monggo, tadi ada sempat yang mau tanya lagi, tadi angkat tangan. Boleh saya tanya lagi? Ibu Elmi kah? Nggih. Nggih, monggo. Pak, ngapunten, untuk gurunya ini nggak di tryout dulu tak Pak? Belum mantap gurunya, nanti siswanya dilombakan.
Oke, alhamdulillah. Oke, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan Ibu. Monggo bisa kita siapkan. Saya nggak mungkin satu persatu saya training, satu persatu saya online. Monggo GMP per kabupaten masing-masing, monggo menyiapkan. Kami siap membantu mendampingkan apa? Juga nanti akan dibantu dari teman-teman yang sudah pelatihan TOT. Sehingga kami sama teman-teman yang sudah TOT nanti siap mendampinginya. Jadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi sebelum diberikan ke siswa, kita siap mendampingi Bapak Ibu. Gitu. Karena apa? Sesuai dengan hasil LKS yang di Kabupaten Jember kemarin bahwa tahun depan kita akan merubah dari MIAP ke Ekurit. Nah, makanya hari ini kita akan langsung kemarin kita sudah sosialisasikan TOT, maka harapannya adalah teman-teman yang belum bisa, yang belum paham, monggo segera mendaftar di link yang sudah disiapkan Pak Ivan. Monggo Pak Ivan bisa di-share link yang kemarin yang daftar Ekurit Pak Ivan. Itu termasuk jumlah siswa per kelasnya berapa, kelas 11, kelas 12 termasuk peralatan dan sebagainya. Dan guru mana yang belum bisa, maka kita akan dampingi begitu. Cuman ya tadi itu saya tidak akan tahu kalau misalkan Bapak Ibu cuma diam gitu loh. Contoh aja tadi ada beberapa teman yang kita mau menggunakan Ekurit 5. Monggo silahkan tidak apa-apa, tetapi ya bukan online. Sehingga pada saat nanti lomba LKS ya mungkin ya akan terlindas gitu loh, kecepatannya gitu, dengan Ekurit online gitu. Karena apa? Ekurit 5 luar biasa pada saat kita mau impor prosesnya panjang sekali. Sering gagal. Gitu loh. Tapi kalau lebih cepat. Kalau Ekurit online lebih cepat. Jadi seperti itu. Makanya nanti kami akan mendampingi teman-teman yang ini yang belum masuk yang belum hadir, maka akan saya coba komunikasikan mungkin berkenaan dengan kesibukannya, maka kita akan adakan secara online. Nggih, Jadi seperti itu, Bu. ini matur nuwun baru ngikuti soalnya. Nggak bisa ada Oke, siap. itu terpajak tadi. Oke, nggih, siap. Di link chat ada juga link pendataan untuk pelatihan online dari MGMP Jatim. Monggo jenengan isi di sana untuk teman-teman. Bahkan ini kalau bisa seluruh SMK kalau bisa mengisi. Karena apa? Kami bisa tahu mana yang perlu perhatian untuk diberikan pelatihan, mana yang belum. Seperti itu. Iya. Nggih. Monggo yang lain Bapak Ibu. Saya Pak Didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi kami terlambat dari Sidoarjo karena kami masing-masing kebetulan pas ada kegiatan, tapi alhamdulillah masih nututi. Saya hanya mungkin menyimpulkan Pak, barangkali nanti kami salah tafsir begitu. Yang pertama nanti untuk Bapak penyisian Pak itu berarti boleh dilaksanakan di sekolah masing-masing begitu nggih. Nggih, nanti baru yang Bapak final yang nanti akan diwakili satu sekolah misalnya muridnya 20 diwakili 2 orang itu dikumpulkan di satu titik yang dikoordinir oleh MGMP. Itu nggih Pak Didik. Nggih, matur nuwun. Nggih, begitu aja sementara. Nggih, alhamdulillah di Sidoarjo ini teman-teman sudah dapat pemantapan ada kurit juga dari perguruan tinggi terdekat dan ini Bu Elmi sepertinya masih kurang Pak, minta ditambah lagi. Kurang puas Pak. Saya nggak ikut ke Terawas Pak. Oh iya, bebarengan. Ini ya bebarengan Bu kemarin. Iya, jadi ada kurang mantap. Iya. Juga di sini ya. Terima kasih Ibu. Ya itu aja yang kami tanyakan. Matur nuwun ngapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya langsung ke Bu Mami aja, Bu Mami sudah mahir ini sebenarnya. Oh, ngaten nggih. Ngaten Pak. Bu Elmi itu merendah Pak. Merendah. Itu Pak. Nggih, matur nuwun Bu Mami. Monggo teman-teman yang lain. Monggo. Masih ada waktu. Nanti kita selesai jam berapa ini Pak Karmawan? Bentar lagi Pak. Nunggu Pak Tony ataupun yang wakil dari Kabid ini. Katanya kok siap sampai sekarang tidak ada komunikasi. Ya dengan nanti yang mengkomunikasikan langsung terus nggih Pak nggih ke beliau. Nggih. Oke, terima kasih kompensasi. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain. Jika ada yang mau ditanyakan. Jadi Bapak Ibu khususnya yang teman-teman yang pengurus MGMP, monggo dikondisikan teman-teman yang di MGMP, kami siap membantu baik secara online maupun offline, termasuk dari PT UTS. Karena Pak Aldi luar biasa membantu kita khususnya dari tim MGMP akuntansi.
di Jawa Timur. Seperti itu. Assalamualaikum Pak Didik. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Monggo. Bu Binuri. Nggih, Bu Nuri Pak. Nggih, monggo Mungkin ini Ibu. masukan saja Bapak. Untuk kegiatan ini bisa disosialisasikan juga lewat MKKS Pak. Karena ada sekolah-sekolah yang nggak berani tampil karena kepala sekolahnya nggak tahu Pak. Oke, siap. Betul Pak Didik. BK, nggih. Siap Ibu. Nanti biar Pak Kanmaman komunikasi langsung ke Pak Kabit aja, karena seperti tadi yang disampaikan sama Bu Tati, karena kita melibatkan siswa, maka langsung komunikasinya ke Pak Kabit, sehingga langsung bisa segera teratasi permasalahan tersebut. Itu nggih Bu Niri. Jadi monggo Pak Kanmawan nanti bisa langsung dikomunikasikan dengan Pak Kabit. Insya Allah nanti saya Itu nggih. Alhamdulillah. Ini adiknya Banyak, begini. Terus Pak Didik ini tidak bisa hadir, masih rapat maraton, dan ada Pak Adi nggak bisa menyampaikan pandangannya. Jadi kemarin saya juga mau ketemu juga merapat, dia juga tidak bisa, tapi perwakilan. Nggih. Nggih, Pak Kanmawan. Nanti ya, sementara itu dulu aja. Nggih. Jadi gini Pak Kanmawan, kami mengusulkan masukan sebelum lain yang Nggih, Pak Kanmawan, pripun? Nggih, untuk dari provinsi, tapi kan saya belum menghadap langsung karena yang ajudannya kemarin minta ada semacam proposal. Terputus-putus Pak Kanmawan. Terputus-putus. Jadi draft yang disampaikan Pak Adit. Halo? Nggih, monggo. Masih terputus-putus ini? Ya, mboten. Ya, ini kalau bisa nanti hilang. Draftnya yang suara disampaikan Pak. Kameranya ditutup aja Pak Kar. Ya wis. Monggo Pak Kanmawan. Monggo. Oh, menghilang Pak Kanmawan. Sinyalnya hilang. Malah hilang itu Gus Munir. Halo. Nah jeding. malah hilang Pak Kanmawan. Halo. Ya, halo. Monggo Pak Kanmawan. Ini pakai tethering ini, tadi pakai. Ini Oh, jelas ya Pak. sudah. Nggih, monggo disampaikan Pak Kanmawan apa? Ya. Nanti kita buat proposal jadi aja, termasuk tekniknya, mulai pendaftaran sampai dengan pembagian pengawasan, dan nanti kita bentuk dalam bentuk SK gitu aja. Pandangannya gitu aja. Pertama nanti pelaksanaan kira-kira kapan ditetapkan, sehingga nanti guru punya waktu untuk melatih anak-anaknya gitu. Monggo. Jadi langkah pertama gini Pak Kanmawan, untuk ini tadi sudah ada usulan dari Ibu Binuri tadi berkenaan dengan ini, mohon bisa komunikasi dengan MKKS, artinya Pak Kanmawan bisa berkomunikasi dengan Pak Kabit, pendekatan dengan Pak Kabit berkenaan dengan kegiatan tersebut akan diberikan kemudahan dengan cara apa? Ya ini berhubungan dengan MKKS dan Pak Kacap, sehingga ada instruksi ke kepala sekolah masing-masing. Satu itu. Terus yang kedua, dalam waktu dekat, monggo teman-teman MGMP, pengurus MGMP Kabupaten dan Kota, kalau ingin mengadakan kegiatan pelatihan, monggo segera dikumpulkan teman-temannya, pengurusnya, agar bisa semuanya berjalan dengan bareng gitu loh. Bahkan kalau perlu Bapak Ibu, kita membuat perangkat yang sama sudah. Gitu. Kita membuat perangkat belajar kelas 11, kelas 12, sama aja semua. Nanti kita buat ATM sesuai dengan kondisi di lapangan masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya apa namanya, yang kita harapkan adalah peran sertanya teman-teman yang dipengurus. Karena apa? Ada beberapa pengurus yang sampai sekarang belum masuk gitu loh. Ada, sudah saya share di grupnya ketua yang masih kosong-kosong itu, seperti itu. Gitu Pak Kanmawan. Nanti untuk masalah apa namanya proposal atau apa ya proposal, nanti kita akan buat bareng-bareng bersama tim sehingga bisa segera terlaksana Pak Kanmawan. Mungkin itu Pak Kanmawan.
Pak Siap, Karmawan. siap. Wah, Juga Nggih, waktu ya, Pak nggih. Nyun Gitu. Sewu, waktu disampaikan terlebih dahulu agak lama begitu biar kami bisa melakukan persiapan begitu Pak Yuli. Siap, Terima Ibu. kasih. Nggih. Jadi informasi yang kemarin Pak Adi untuk pelaksanaan jadi tanggal berapa? 25 ya Pak Adi ya? Ya, untuk pelaksanaan kalau untuk yang babak penyisihan, mungkin nanti kalau memang mau tanggal 25, ini kan masih waktunya masih cukup panjang ya Pak. Saya kira nanti saya bisa siapkan kalau memang mau di tanggal 25 Oktober ya Pak ya. Siap. Nggih. Ya. Kecuali nanti yang itu Pak, yang babak final yang saya perlu koordinasi lebih lanjut dengan Pak Didik. Oh, siap. Nggih. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa perlu koordinasi? Karena Pak Aldi membutuhkan waktu untuk mengkoordinasi per kelasnya. Per sekolah ya Pak Aldi? Iya, betul Pak. Ya. Jadi per sekolahnya sehingga minta jeda waktu antara untuk babak pengisian dengan babak finalnya. Seperti itu. Itu maksudnya koordinasinya berkenaan dengan masalah waktunya. Seperti itu. Oke. Saya kira itu ya Pak Karmawan. Ada yang ditanyakan barangkali teman-teman yang lain? Cukup kayaknya, Pak. Cukup nggih. Bu Nurul masih adakah? J masih Pak. Bu Nurul monggo. Saya kira cukup itu. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya dan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Didi. Terima kasih kepada Ibu. Terima kasih Pak Didik, Pak Karmawan. J, mohon izin Bapak Ibu untuk tidak meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu. Kita akan lakukan doa terlebih dahulu sebelum acara ini kita tutup. Untuk doa akan dipandu langsung oleh Bapak Dr. Andes Miftahul Munir MPDI. Kepada Bapak Miftahul Munir kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, saya pimpin dengan cara Islam. Bagi Bapak Ibu lain yang beragama selain Islam mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wa yukafi mazidah ya Rabbana. Amin. Kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hari ini kami berkumpul secara daring untuk membahas program-program dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemajuan pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Limpahkan rahmat dan nikmat-Mu kepada kami agar kami mampu mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami agar kami selalu mampu berzikir kepadamu, selalu bisa bersyukur kepadamu dan selalu bisa beribadah dengan baik ke hadirat-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahim, limpahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang luas, rezeki yang halal dan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang baik adalah baik dan berilah kemampuan kepada kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil adalah batil dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana ighfir lana wa auladina wa ustadina wa masyaihina wa limu'alimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah doa dan permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima kasih warahmatullahi kepada Bapak wabarakatuh. Munir. Bapak Ibu, dengan berakhirnya doa, maka berakhir juga kegiatan kita secara virtual hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf, mudah-mudahan kegiatan kita termasuk kegiatan lomba Olimpiade komputer akuntansi menggunakan aplikasi Edgar Online bisa kita ikuti secara maksimal, baik kita sebagai pendidik maupun kepada anak-anak kita sebagai peserta nanti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Renaldi selaku Direktur PT UTS yang telah mendukung kegiatan kami, terus memberikan support kepada Bapak Ibu tim akuntansi di Provinsi Jawa Timur. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu panitia, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kabid SMK yang hadir. Kemudian kami ucapkan terima kasih pula terutama kepada seluruh Bapak Ibu pengurus MGMP Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Timur yang hari ini telah hadir. Kami harap informasi yang disampaikan hari ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga kegiatan yang dilaksanakan atau direncanakan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan dari Ibu Kabid yang telah disampaikan tadi. Itu saja Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di kegiatan-kegiatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.